Apa sih yang dimaksud dengan zaman Neozoikum? Zaman Neozoikum adalah masa di mana perkirakan manusia purba pertama kali muncul. Zaman ini disebut juga dengan Kenozoikum, yaitu zaman kehidupan baru. Kenapa ya disebut sebagai zaman kehidupan baru? Nah, jawabannya adalah karena pada zaman tersebut kondisi bumi sudah lebih baik daripada kondisi bumi sebelumnya, di mana bumi sudah stabil dan terbentuk dengan baik untuk dijadikan tempat tinggal. Pada zaman tersebut, makhluk reptil atau dinosaurus yang besar sudah punah karena jatuhnya asteroid. Sedangkan hewan-hewan kecil dan mamalia dapat bertahan hidup dengan memiliki kemampuan reproduksi yang cepat. Nah, jumlah mereka juga semakin banyak dengan kondisi bumi yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Sehingga masa tersebut juga disebut sebagai era mamalia. Zaman Neozoikum atau Kainozoikum berlangsung selama 65,5 juta tahun hingga sekarang. Oh iya, zaman Neozoikum dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman kuarter dan zaman tersier. Pembahasan lebih lanjut akan ada di pembagian zaman di bab selanjutnya. Pembagian zaman Neozoikum. Kayak yang tadi saya udah sebutin, masa Neozoikum terbagi menjadi dua zaman, antara lain zaman tersier dan zaman kuarter. Apa sih yang membedakan kedua zaman ini? Zaman tersier. Zaman tersier terjadi sekitar 60-an juta tahun yang lalu, di mana kondisi pada saat itu ditandai dengan munculnya benua-benua yang mulai aktif, memisah, dan bersatu hingga memunculkan pula lautan dan pegunungan. Pada zaman tersier terdapat beberapa masa yang perlu kalian ketahui. Di antaranya adalah masa Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Perkembangan mamalia pada masa Paleosen udah mulai kelihatan nih guys, tapi perkembangannya belum terlalu menonjol. Barulah pada masa Eosen, mamalia mulai menunjukkan perkembangan yang berarti hewan-hewan yang muncul pada masa ini berukuran lebih besar. Contohnya adalah paus. Masa selanjutnya adalah masa Oligosen. Dalam masa tersebut, mamalia terus berevolusi sehingga jenisnya semakin beragam. Contohnya ada babi, kucing, beruang, dan yang lainnya. Pada masa ini juga kera diperkirakan mulai muncul. Kemudian pada masa Miosen, jenis mamalia yang muncul tidak terlalu banyak dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sementara pada masa terakhir yaitu Pliosen, muncul kera yang mirip dengan manusia yang merupakan cikal bakal manusia purba yang ditemukan di zaman kuarter. Zaman kuarter. Zaman kuarter merupakan zaman yang terjadi sekitar 3 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Oh iya, zaman ini dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu periode Pleistosen dan periode Holosen. Yang pertama adalah periode Pleistosen yang ditandai dengan bagian akhir dari zaman es. Manusia purba muncul pada zaman kuarter, tepatnya di periode Pleistosen ini. Hal ini nampak dari mulai terjadinya diversifikasi genus Homo. Kok bisa ya ada kesimpulan seperti itu? Bisa, karena ada banyak bukti berupa fosil manusia purba yang ditemukan oleh para arkeolog. Selanjutnya, yang kedua adalah periode Holosen. Periode ini dimulai sekitar 50.000 tahun yang lalu, ditandai dengan kemunculannya Homo sapiens dan kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan fosil manusia wajak atau Homo wajakensis, Homo sapiens mempunyai volume otak yang lebih besar dari Homo erectus, yang menunjukkan kalau akal budi Homo sapiens sudah lebih maju dan sudah lebih modern. Ada beberapa ciri dari zaman Neozoikum, antara lain adalah 1. Puncak perkembangan mamalia dan kepunahan reptil besar. Zaman Neozoikum merupakan zaman di mana perkembangan mamalia terjadi begitu pesat.
Hal ini dipengaruhi juga oleh punahnya para predator di masa sebelumnya. Selain itu, pada zaman ini kondisi bumi juga sangat mendukung adanya perkembangan tersebut karena bumi mulai layak untuk dihuni. 2. Mulai muncul kehidupan manusia purba. Selain perkembangan hewan mamalia, pada zaman ini kehidupan manusia purba mulai ditemukan. Hal ini karena iklim ada pada zaman tersebut sudah tidak se-ekstrim iklim sebelumnya. Predator pun sudah punah, jadi kehidupan manusia tidak terancam lagi. 3. Terbagi menjadi 2 zaman. Zaman Neozoikum ini terbagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan juga zaman kuarter. Seperti yang udah saya bahas di atas sebelumnya. 4. Iklim belum stabil. Walaupun iklim pada zaman ini udah nggak se-ekstrim zaman sebelumnya, tapi di zaman Neozoikum ini fenomena alam terjadi secara global. Keadaan suhu bumi mengalami penurunan yang sangat ekstrim. Hal ini juga udah saya bahas ya di bagian zaman Neozoikum. Kamu tinggal scroll lagi aja deh. Oke guys, itu tadi penjelasan saya tentang zaman Neozoikum. Seperti biasa, biar kalian makin mantap nih pemahamannya, saya akan kasih contoh soal ya. 1. Bagaimana kondisi bumi pada zaman Neozoikum?